Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapakah yang Islamnya paling baik? Cirinya adalah yang paling mulia akhlaknya. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling paham Islam dan paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina afdalu, siapakah orang yang imannya paling kuat? Cirinya adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Timbangan apakah yang paling berat di akhirat? Timbangan akhlak. Siapakah yang paling dekat dengan Rasul ketika dibangkitkan di Yaumal Qiyamah? Yang paling mulia akhlaknya. Aku jamin menurut Rasulullah, istana di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, meninggalkan dusta. Aku jamin istana di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun dia sedang bergurau, dan aku jamin istana di tempat paling tinggi di surga yang paling mulia akhlaknya. Jadi kesuksesan seseorang Islam itu disebut ahli takwa, dan yang bertakwa itu cirinya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia ini ternyata adalah hadiah dari Allah. Seseorang tidak akan bisa memiliki akhlak yang baik kecuali Allah yang memperbaikinya. Seseorang tidak mungkin memiliki akhlakul karimah kecuali Allah yang memberikannya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan oleh Allah akhlakul karimah. Oleh karena itulah kita harus terus-menerus menghibah, memohon, memelas, merengek kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Ada 4 doa yang mudah-mudahan bisa kita hafalkan dengan baik supaya kita memiliki, diberikan oleh Allah akhlak. Karena jelas sekali ya, di dalam hadis Rasulullah SAW sahih ini ya, Allahumma hdini li ahsani akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dariku akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa memalingkannya dariku selain Engkau. Ini hadis riwayat Muslim, hadirin. Maka luar biasa pentingnya untuk hafal hadis ini, untuk hafal doa tadi, supaya kita benar-benar yang paling ringkas. Biasa kita ingin yang ringkas saja dulu ya. Yang pertama hadis riwayat Ahmad, ini disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini paling pendek. Allahumma, silakan ikuti. Allah ahsanta khalqi
fa ahsin khuluqi. Kalau ini hadisnya sahih, kalau hadis untuk bercermin itu kurang kuat. Ini bisa digunakan Allahumma ahsanta khuluqi wa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Yang kedua, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Mari ikuti hadirin. La yahdi li ahsaniha illa anta. Artinya ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. La yahdi, tidak ada yang dapat menunjukinya illa kecuali anta, engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dariku akhlak yang buruk, kejelekan akhlak. Tidak ada, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkan dari diriku akhlak yang jelek selain engkau. Jadi kita susah menghindari maksiat tanpa pertolongan Allah. Itu hadis riwayat Muslim nomor 771. Yang ketiga, atau cukup segitu saja kan? Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Artinya ya Allah, tunjukkan kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amal dan sebaik-baik akhlak. La Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Jadi ini minta supaya kita dibimbing untuk melakukan sebaik-baik amal dan sebaik-baik akhlak. Ini luar biasa nih hadirin. Dan tidak bisa kita bisa berbuat amal yang baik, akhlak yang baik, illa anta, yang menunjukinya selain Allah. Lalu ada lanjutannya, Allah waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq. Waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa anta. Dan lindungilah aku dari keburukan amal dan keburukan akhlak. Tidak ada yang bisa melindungi dari keburukan tersebut saya illa anta, selain engkau. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang terpelihara dari akhlak yang buruk, tidak punya pilihan. Yang keempat, ini hadis riwayat Imam Tirmizi, ini pun sahih Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kemungkaran akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Jadi dari akhlak yang buruk,
dari amal yang jelek, dari hawa nafsu yang menggelincirkan, dan dari penyakit-penyakit. Sudah hafal belum? Hafalkan. Sebetulnya tidak usah dihafalkan, terus saja dibaca. Jangan cuma 5 kali, jangan 10 kali, coba dibaca terus 40 kali. Tidak usah dihafalkan, insya Allah nanti hafal. Saya sudah 40 kali belum hafal A, berarti tambah 40 kali lagi. Masih juga, tambah saja 40 kali. Makin sering Allah melihat siapa yang sering membacanya. Cuma doa itu tidak cukup hanya dengan hafal. Harus, karena syarat utama doa itu adalah yakin. Yakin Allah lah satu-satunya yang kuasa mengubah diri kita. Kalau kita berdoa dan ragu Allah tidak mampu melakukannya, itu sudah merupakan kemungkaran sendiri. Misal kita punya hutang dan ada keraguan di hati, wah ini Allah gak akan bayarin. Nah itulah yang terjadi. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini banyak santri mau kuliah, saya kuliah, ayah saya pensiun, gak akan bisa bayarin biayanya. Itu sudah suudzon kepada Allah. Karena orang tua tidak akan pernah bisa membayarkan apapun, kecuali Allah yang membayarkan. Kalau Allah mau membayarkan kuliah, nanti Allah adakan sendiri jalannya. Kalau orang tua tidak diberikan jalan oleh Allah, mungkin lewat beasiswa. Kemarin umroh, ada seorang ibu bercerita, saya punya anak 3, saya ini orang kecil, 3-tiganya anaknya dapat beasiswa, 3-tiganya jadi dokter, ada ahli kandungan, ada ahli onkologi, ada dokter. Tidak ada, kata ibunya, saya tidak punya biaya untuk membiayai anak-anak saya kuliah. 3-tiganya jadi dokter spesialis. Jangan pernah bersandar kepada siapapun selain Allah. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa berbuat baik hanya dengan pertolongan Allah, dan kita bisa menghindari maksiat juga hanya dengan perlindungan Allah. Salah satu wiridnya adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ini kita tidak bisa beramal tanpa kekuatan dari Allah. Kita tidak bisa menghindari maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban kalau azan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya selalu sama. Hayya 'alas shalah. Tuh, kita tidak bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Sayang kita jawab tapi nggak paham ya. Hayya 'alal falah. Tuh, tidak bisa sukses, tidak bisa meraih kemenangan apapun tanpa pertolongan Allah. Makanya doa ini akan bertenaga kalau kita melakukannya dengan yakin Allah satu-satunya yang berkuasa atas segala-galanya. Kita ingin memiliki akhlak yang baik, kita minta kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku
sebaik-baik amal dan sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada ya Allah yang bisa menunjukinya selain Engkau. Itu nikmat hadirin. Kapan bacanya? Bisa di sujud terakhir, diulang-ulang, atau di ujung sholat sebelum salam, atau sesudah sholat. Mohon kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ya Rabb. Yakin kita sedang minta dan Allah sedang mendengarkan. Ingat Al-Baqarah 186 berapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh saja, patuh dan yakin agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi hidup ini sebetulnya tidak ribet hadirin, tinggal minta. Sesudah itu patuhi saja. Itu dalilnya yang tadi. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuhi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui doa kita sebelum terucap dari mulut ini. Tidak banyak orang yang minta akhlaknya baik, banyak yang minta jodoh yang baik, banyak yang minta rezeki yang baik. Bagaimana tahu jarang orang yang minta akhlak yang baik? Kan tadi jawab, belum hafal ya. Padahal innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke bumi, Rasulullah SAW diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Coba lihat, Rasul diutus agar kita memiliki akhlakul karimah. Yang bisa membuat kita berakhlakul karimah adalah Allah. Tapi kita tidak minta. Kenapa tidak minta? Karena belum bercita-cita. Kan doa itu pemandu amal. Kita doa, ya Allah lunasi hutang. Kenapa? Karena punya hutang. Jarang orang minta berakhlak baik. Harusnya kita minta terus. Begitulah rekan-rekan sekalian. Jangan sampai telat meminta akhlakul karimah. Karena timbangan terberat, timbangan akhlak. Ada yang rajin ibadah, ini diriwayatkan sahih, ibu-ibu ibadahnya bagus, tapi tetangganya sering tersakiti. Hiya finnar, menurut Rasulullah dia di neraka. Karena ibadah yang bagus itu kalau benar ibadahnya pasti akhlaknya baik. Dia rajin ke masjid tapi marah-marah terus, tidak mau bayar zakat, berarti belum bagus ke masjidnya. Karena kalau sholatnya bagus, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi benteng, rem dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ingin lihat orang yang sholatnya bagus, lihat mukenanya, bukan ya,
lihat akhlaknya. Bagaimana tahu akhlak seseorang? Bagaimana? Kapan? Ini sedang baik nggak akhlaknya sekarang? Ini sedang setel soleh sekarang. Ini apalagi yang depan-depan ini, tidak berani sembarangan bergerak ya, takut ketahuan akhlaknya jelek. Akhlak itu biasanya lebih mudah nampak sebagai respon spontan yang tidak sempat dipikirkan dulu. Karena seperti sedekah, apakah orang bersedekah pasti baik akhlaknya? Apakah yang bersedekah pasti baik akhlaknya? Belum tentu. Aduh, kasih jangan nih uang. Kalau nggak dikasih saya disangka pelit. Kalau dikasih nanti dia minta lagi. Orang-orang pada ngasih, kalau saya nggak ngasih, saya dianggap bangkrut. Gawat nih, gimana ya? Akhirnya dia ngasih. Tidak spontan. Dia ngitung. Apakah tidak boleh? Kita mikir, boleh. Tapi pikiran kita cuma satu, nyari ridho Allah. Orang berbuat baik belum tentu karena dia baik. Ada yang berbuat baik karena ingin dianggap sebagai orang baik, ingin dipuji. Ada yang berbuat baik supaya orang yang dibaikinya jadi baik. Misalkan tukang dagang, aduh ibu awet muda, supaya beli. Tiba-tiba nggak beli, tua bangka, dosa. Ada yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek ke kita. Ayo baikin aja supaya nggak ganggu kita. Ada yang berbuat baik supaya orang terjerat hutang budi kepada kita. Itu belum termasuk berbuat baik. Jadi berbuat baik yang bagus bagaimana? Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kamu sekalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Pas selesai. Selesai. Kita tidak ada urusan dengan orang lain berterima kasih atau tidak, berbalas budi atau tidak, menghargai atau tidak. Oh, itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah berbuat baik karena Allah menyukai kita berbuat baik. Berbuat baik karena Allah menyuruh dan Allah menyukainya. Surat Al-Baqarah 195. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik di bumi maupun di langit. Ali Imran ayat 5. Cukup bagi kita ini, ya. Begitulah hadirin, hidup ini sederhana. Hidup ini simpel. Minta kepada Allah apapun. Sebelum bicara apa-apa ke orang, ke Allah dulu. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah senang diminta. Doa itu ciri kedekatan seseorang dengan Allah. Ciri kekuatan keimanan seseorang adalah doa. Makin yakin ke Allah, makin dekat dengan Allah, makin banyak doanya dan makin sungguh-sungguh doanya dalam segala keadaan. Karena semua nikmat itu milik Allah. Semua yang kita inginkan milik Allah. Ada dalam genggaman Allah dan baru bisa berjumpa dengan kita
kalau Allah yang menghendaki. Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Tidak terjadi, tidak akan terjadi. Qadarullah ini baru sehari di Indonesia. Aslinya jet lag, karena sekarang ini jam 1 malam, lagi enak-enaknya tidur. Mau setel alarm, aduh, jam berapa nih alarm setelnya? Kalau disetel jam menjelang subuh, ya bisa kehilangan saat mustajab. Kalau disetel jam 4 berarti jam 12 malam, ya. Disetel jam 3, jam 11, ya. Alhamdulillah bangun sebelum alarm bunyi. Dirasa-rasakan ngantuk tidak, ngantuk tidak, ngantuk. Tinggal doa, ya Allah, tinggal berapa malam lagi saya hidup di dunia ini, tinggal berapa malam lagi saya bisa menikmati jamuan ini. Bagaimana cara menghilangkan kantuk? Gimana? Mandi, ya. Pakai air dingin, jebret saja. Tapi dingin, memang. Ingat aja yang menciptakan dingin juga Allah. Alhamdulillah. Masih ngantuk hadirin. Sedikit lagi. Minta ke Allah, ya. Karena dialah yang menguatkan, menyegarkan. Jangan hanya sibuk memikirkan, wah saya nih bakal lemes nih. Itu suudzon. Kenapa? Tubuh ini jadi kuat, tidak hanya Allah yang menguatkan. Kalau kita terus berburuk sangka, pusing nih, pusing nih, pusing nih. Ya sudah, mudah bagi Allah, kasih aja pusing. Bahkan ada orang yang belum dapat iman Islam, beliau seorang atlet lalu terkena musibah kecelakaan. Ini benar-benar terjadi, Pak. Dan tubuhnya itu memiliki beberapa cedera berat, patah, dan akan lumpuh, diperkirakan akan lumpuh. Ini tanpa keimanan, ya, baru dengan mindset aja, pikiran. Saya sehat, badan saya segar seperti, dan terus diulang-ulang pagi, siang, malam. Badan saya akan normal kembali, saya akan segar kembali, tubuh saya akan sehat, segar, diulang-ulang. Ternyata dengan izin Allah betul-betul jadi sehat. Ini tanpa pakai doa, apalagi yang dengan keyakinan. Jadi amal soleh itu, ya Allah, dengan pertolonganmu saya sehat, dengan pertolonganmu saya segar, dengan karuniamu saya akan bersemangat, sehat-sehat, ya Allah, hanya Engkau yang memberi kesehatan. Karena prinsipnya secara syariat, ya, hidup ini tergantung pikiran syariatnya, ya. Coba bayangkan, Bu, ibu pagi-pagi begini diberikan mie rebus yang hangat, bayangkan, Bu. Kemudian ini tidak terlalu panas, ya, berasap. Sok ibu makannya sambil merem, bayangkan, Bu, diseruput, enak nggak? Ternyata dicampur cacing, tuh kan, nggak ada itu, ya. Saya lihat apa wewehan begitu, ya nggak? Kenapa ibu begitu? Ini kan nggak ada, cuman ngomong aja, tapi mualnya kerasa, betul. Coba yang takut-takut mau tahajud, itu kan cuman pikiran. Atau ada yang nonton film horor, itu kan jelas bohongan, tapi jerit-jeritan aja, pikiran.
Makanya kalau kebanyakan mikir telat zikir, sudahlah. Gimana dong? Zikir. Saya ini penakut, ya sudah. Takut apa? Takut hantu. Pernah lihat enggak? Enggak. Gimana menakuti sesuatu yang belum pernah dilihat? Hantu tidak kelihatan, Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak kelihatan. Kenapa ke hantu percaya, ke Allah enggak? Ya tapi gimana kalau ada yang kelebat begitu? Ya sudah, sok aja bilangnya. Gimana kalau misalkan di kamar mandi ada yang mainin air, cuplak cuplak, ya terbilang aja, terusin gosek WC-nya gitu. Paling nanti suara gayung belentrang. Baik, kita akan tukar pikiran, tanya jawab. Sudah lama nih kita tidak ngobrol ya. Ada yang akan kita diskusikan, silakan. Silakan Pak, boleh bantu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah mengarunia barokah. Amin ya rabbal alamin. Awalnya kami ini senang berdoa, Tad. Awalnya senang berdoa. Iya, Tad. Terus? Lalu ada keterangan seperti ini. Wong dikir aja hanya sedikit kok diperbanyak doanya, gitu, Tad. Mohon pencerahannya, Ustaz. Itu siapa yang ngomong gitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu dulu, kasih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling banyak doanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan kebangun saja dari tidur doa lagi. Terus mau niru siapa kita? Kalau panutan kita banyak doa, kalau Allah nyuruh doa, kalau Allah senang, ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah nyuruh ibadah, doa itu ibadah. Tanya lagi ke sana, Mas. Iya. Tahu orang yang jarang doa, dianggap sombong oleh Allah. Pulang. Maaf ya. Monggo. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan nggak doa berangkat dari sana ke sini kan? Salat itu doa, hadirin. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agak banyak, salah satu ya sunnah yang agak banyak ditinggalkan adalah tu'manihnahnya pada waktu doa di antara dua sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tu'maninah sekali, sama lamanya, sujud, duduk, sujud. Kita udah sujudnya gesit, doanya tangkas. Ini apa-apaan? Tidak sesuai dengan tuntunan. Harusnya tenang. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi kekurangan-kekurangan. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Enak itu. Doa di antara dua sujud itu tenang, rileks. Terutama kalau sedang sholat sendiri ya. Bagaimana kalau imam sujud, kita bertahan? Ini kurang baik. Karena sholat berjamaah itu harus mengikuti imam.
Ya, siapa tadi yang akan bertanya? Oh, boleh bantu mikrofonnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu Ustadz di sini. Pengalaman sedikit, saya ini dulu tahun 1990 santri di Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi. Allah yarham. Setiap sholat subuh kita mengamalkan wirid latif. Di situ ada doa yang sangat bagus. Allahumma inni a'udzubika min hamdi wal hazan wa a'udzubika min azzi wal kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhul. Tapi ternyata kayaknya berlaku di pesantren itu, maksudnya seger banget, nggak males. Tapi ketika keluar dari pesantren, apalagi jadi pegawai negeri dan mengajar agama, kayaknya malas itu hilang, nggak? Maksudnya malas lagi gitu. Apa-apa malas, apa-apa malas. Apakah situasi itu mempengaruhi hal tersebut? Yang kedua, satu aja ya, satu dulu. Karena belum tentu kejawab yang. Jadi ini doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kecemasan kepada yang belum terjadi dan kesedihan yang sudah terjadi. Kalau lemah, ajwal kasal, kalau kelemahan itu kita ingin tapi kita tidak mampu. Kalau malas itu kita mampu tapi tidak ingin. Bisa dipahami ini? Ini penyakit semuanya. Doanya harus menghibah. Kalau mulai malas lagi, keluarkan lagi doanya. Jangan cuma doa itu rutin tapi tidak pakai keyakinan. Harus menghibah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan. Kira-kira mulai malas-malas, keluarkan lagi doa itu, ya. Gitu, Mas. Terus aja. Kalau lagi malas-malas, ya keluarkan. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Dah. Wes ngono bae yo. Pintu kalau sering diketuk, dibuka tidak? Buka. Coba baca di dalam surat Al-Baqarah yang terakhir yang tadi, Rabbana, 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 dalam surat Ali Imran ayat 191, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, itu ujungnya Rabbana, 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 minimal 5 kali di sana tuh. Artinya ketuklah terus pintu pertolongan Allah. Kalau rajin diketuk, kelapa juga kalau rajin itu belah juga, ya. Ya, silakan. Tadi yang sudah ngacung. Oh, tunggu dulu ya, Mas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas waktunya. Mudah-mudahan kita doakan semoga panjang umurnya, berkah rezekinya, dan senantiasa bisa membimbing kita terus menerus. Izinkan saya Hafiz dari Bogor. Semalam berangkat jam 8 sampai jam 12 malam di sini. Tiba di sini memang ingin sekali niat menyampaikan satu kerisauan bahwa pekan lalu alhamdulillah saya ditakdirkan dengan rekan-rekan dari Bogor safari dakwah ke pelosok desa di Sumedang, dan di sana ternyata masih kita dapati domain usia dewasa sampai orang tua sekitar 95% belum bisa baca Al-Quran. Tatkala kita telusuri, ternyata memang masih minim sekali pembimbing pengajar di sana. Maka saya ingin sekali mengetuk doa, dan dari semua yang hadir di sini mohon doa kiranya kita semua
bisa membersamai perjuangan dakwah di sana. Insya Allah mohon izin bimbingan dari AA agar kita bisa membersamai masyarakat di pelosok desa di Kabupaten Sumedang. Insya Allah. Terima kasih AA. Alhamdulillah, terima kasih. Tidaklah Ade Hafiz ini berada di sini kecuali dengan takdir Allah. Tidaklah kita mendengar ada saudara kita di Sumedang, salah satu tempat di Sumedang yang belum bisa baca Quran, kecuali juga informasi ini sampai ke kita dengan takdir Allah. Allah yang menghendaki kita mendengarnya sekarang. Pasti ada hikmahnya. Tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian yang sia-sia. Setiap kejadian pasti terjadi dengan izin Allah. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Pertama, hikmahnya kita harus bersyukur. Ternyata Allah memberikan rizki kepada kita bisa baca Quran. Yang sebagian saudara kita belum bisa membacanya. Kita kalau mendengar rezeki yang kebayang itu materi. Padahal kita bisa membaca Al-Quran itu rezeki besar. Ada orang yang diberi uang belum tentu bisa baca Quran. Hikmahnya bersyukur. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Di DT Peduli sekarang ada program wakaf Al-Quran. Selain mewakafkan Al-Quran juga memberikan bantuan bimbingan. Nanti Ade coba kontak DT Peduli ya, Darut Tauhid Peduli, lembaga amil zakat yang diamanahkan ke Darut Tauhid ini. Mudah-mudahan nanti bisa sekaligus membaca Al-Quran, bawa Al-Qurannya karena ada wakafnya, dan juga ada yang bisa dibantu untuk mengajarkan di sana. Mungkin kalau ada tim pengajarnya nanti sebagian dana operasionalnya bisa dari DT Peduli. Ada sebuah berita gembira ya kepada semua teman-teman ini. Kemarin informasi ini sebagai at-tahadus bin ni'mah ya. Nikmat dari Allah. Lembaga Amil Zakat Darut Tauhid mendapat sertifikat penghargaan dari Departemen Agama sebagai lembaga amil zakat yang nilai audit syariahnya terbaik. Alhamdulillah, oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf tanggal 19 Februari. Ya, semua kebaikan apapun datang dari Allah. Saya berterima kasih kepada semua yang terlibat di DT Peduli. Memang di dalam lembaga amil zakat yang paling penting adalah sesuai dengan syariah Islam. Nah, kalaupun DT mendapat penghargaan ya dari yang berwenang, kalau hanya pendistribusian alhamdulillah, atau pengumpulan itu juga disyukuri. Tapi kalau sudah diaudit tentang syariahnya, nah ini menyenangkan sekali ini ya. Audit syariahnya ini berarti bagaimana proses sekuat tenaga ya, sebaik mungkin. Pasti bukan 100% baiknya, karena tidak mungkin 100%. Tapi ada upaya supaya sesuai dengan aturan Islam. Ini sangat disyukuri. Karena apa artinya mendapatkan banyak titipan, mendapatkan serius yang menyalurkan, tapi tidak cocok dengan syariat. Ini tidak jadi amal soleh. Terima kasih sahabat-sahabat Darut Tauhid Peduli. Semoga dipelihara keikhlasannya oleh Allah dan diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua yang menyimak di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.